Pernah kebayang nggak? Semangkuk soto hangat atau emping renyah yang kita nikmati pas sahur, siangnya malah jadi penyebab nyeri sendi yang lumayan menyiksa? Nah, kali ini kita bakal bongkar fakta mengejutkan di balik menu-menu sahur favorit kita semua. Yuk kita ngaku aja deh, siapa di sini yang kalau sahur tuh rasanya kurang lengkap kalau nggak ada emping atau semangkuk soto jeroan. Saya sendiri juga suka banget soto, jadi paham betul godaannya. Rasanya emang pas banget gitu ya, buat nambah selera makan pas dini hari. Tapi, nah ini dia jebakannya. Kenikmatan sesaat itu ternyata bisa jadi bom waktu loh. Coba bayangin, kita lagi fokus-fokusnya puasa, ibadah, tiba-tiba jeger! Ada nyeri tajam di sendi. Ini bukan cuman gak nyaman, tapi beneran bisa ganggu kehusyukan ibadah kita. Oke, sekarang kita kenalan yuk sama biang keroknya. Namanya purin. Mungkin kedengarannya agak ilmiah ya, tapi percaya deh, ini adalah kunci buat ngerti semuanya. Simple kok. Jadi purin itu apa sih? Gampangnya gini, purin itu kayak bahan baku yang emang udah ada secara alami di makanan kita. Nah, waktu tubuh kita ngolah si bahan baku ini, prosesnya itu ninggalin ampas atau produk sisa. Ampas inilah yang kita kenal sebagai asam urat. Biar lebih kebayang, ini analogi paling pas. Anggap aja purin itu kayak gula mentah. Kalau kita konsumsi sedikit, ya nggak apa-apa, tubuh kita bisa ngatasin. Tapi kalau kebanyakan, gula mentah ini bakal diubah jadi kristal-kristal gula yang bentuknya tajam banget, terus numpuk dan nyangkut di sela-sela sendi. Aduh, kebayangkan sakitnya kayak apa? Terus di mana aja nih si gula mentah alias purin tinggi ini ngumpet? Ini dia 4 jagoan yang sering banget ada di menu sahur. Pertama, jeroan. Kedua, melinjo. Dan tentu saja, emping. Ketiga, ikan teri. Dan keempat, kuah kaldu yang kental dan gurih itu loh. Ini bukan berarti harus stop total ya, tapi lebih kewaspada aja supaya nggak berlebihan. Sekarang, kita ngomongin soal waktu. Nah, ini bagian yang paling penting. Seberapa cepat sih makanan di piring sahur kita itu bisa berubah jadi rasa sakit yang nyata? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Coba dilihat jadwal ini, jam 0 pas kita sahur kita makan. 4-6 jam kemudian, kira-kira jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kadar asam urat di darah kita lagi puncak-puncaknya. Dan lewat dari 6 jam pas sore hari, disitulah resiko serangan nyeri hebat itu muncul. Jadi apa yang kita makan pas sahur beneran nentuin kondisi kita di sore hari. Ini hubungan sebab akibat yang sangat langsung. Betul, cuma dalam 4-6 jam. Waktu yang singkat banget dari nikmatnya makanan di lidah sampai potensi penderitaan di sendi. Inilah yang sering kita nggak sadari. Kita pikir nyerinya datang tiba-tiba, padahal pemicunya adalah menu sahur kita beberapa jam sebelumnya. Nah, pertanyaan besarnya, terus gimana dong? Apa artinya kita harus makan sahur yang hambar dan gak enak? Tentu enggak. Selalu ada cara cerdas. Jadi, gimana caranya kita bisa melindungi sendi kita tanpa harus mengorbankan sahur yang tetap nikmat dan bikin semangat? Jawabannya ada pada 2 jurus sederhana yang efektif banget. Kita sebut aja 2 jurus pelindung sendi yang bisa langsung kamu praktekkan mulai besok pagi. Jurus pertama adalah strategi di atas piring. Simpel aja, kurangi yang ada di kolom kiri. Jeroan, emping, teri, dan kaldu kental. Ingat ya, kuncinya bukan hilangkan sama sekali, tapi kurangi. Cukup batasi porsinya atau jangan setiap hari makannya. Dan ini dia jurus keduanya. Sang pahlawan super yang sering banget kita remehkan, air putih. Iya, sesederhana itu. Air putih adalah pahlawan buat ginjal dan sendi kita, terutama di bulan puasa. Gini cara kerjanya. Anggap ginjal kita itu kayak filter air super canggih. Nah, asam urat itu adalah kotoran yang bisa bikin filter jadi mampet. Air putih inilah cairan pembilas yang kuat, yang tugasnya mendorong dan ngeflush semua limbah asam urat itu keluar dari tubuh. Tanpa cairan pembilas yang cukup, ya filter kita bisa macet. Oke, teorinya udah dapat, sekarang kita ubah pengetahuan ini jadi aksi nyata. Yuk, kita siapkan sebuah misi praktis yang gampang banget buat kamu jalankan pas sahur besok pagi. Misinya cuma 3 langkah. Pertama, cek menu sahur buat besok. Kedua, coba deh ganti satu aja lauk tinggi purin itu. Misalnya kalau ada emping, ganti aja dulu sama kerupuk biasa. Ketiga, tambah porsi minum kamu. Siapin 2 gelas air putih ekstra khusus buat diminum pas sahur. Gampang banget kan dilakuin? Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Satu perubahan kecil apa yang akan kamu lakukan untuk sahur besok demi melindungi sendi kamu? Ingat, puasa yang nyaman dan lancar itu dimulai dari sahur yang lebih cerdas. Sampai jumpa di ulasan berikutnya ya.